Hari ini saya ingin membahas sebuah trik di teori bilangan, yaitu memisalkan FPB. Triknya simpel kok. Kalau kita punya dua bilangan bulat, kita coba keluarkan FPB-nya. Jadi misalkan A dan B adalah bilangan bulat, maka kita bisa menuliskan A sebagai D kali X dan B sebagai D kali Y, di mana D adalah FPB dari A dan B. Nah, manfaatnya apa dari penulisan seperti ini? Kita yang tadinya belum tahu A sama B hubungannya apa, sekarang kita jadi tahu kalau X dan Y itu FPB-nya 1. Oke. Sebagai ilustrasi, berikut ini sebuah soal dari Spanyol tahun 1996. Diberikan A dan B bilangan asli, sehingga ini adalah bilangan bulat. Kemudian kita diminta membuktikan bahwa FPB dari A dan B itu kurang dari sama dengan akar A plus B. Oke. Nah, langsung aja kita misalkan di mana D itu adalah FPB-nya dan FPB XY itu sama dengan 1. Oke, kita tuliskan bentuk ini. Kita nyatakan semuanya dalam DXY. Oke, mungkin pertama-tama kita samakan dulu penyebutnya. A kuadrat tambah A, kemudian B kuadrat tambah B. Nah, sekarang diubah jadi DX DY. DX DY. A kali B berarti D kuadrat XY. Oke, ini harus berupa bilangan bulat. Nah, kalau kita lihat D kuadrat, ini harus habis membagi pembilangnya. D kuadrat harus membagi yang ini, berarti D kuadrat harus habis membagi yang ini juga. Oke. Nah, tapi ini sama dengan A plus B. Oke. Kemudian karena D kuadrat itu positif, kemudian A plus B juga positif, maka D kuadrat lebih kecil daripada A plus B. Yang artinya D kurang dari sama dengan akar A plus B. Terbukti. Nah, di contoh yang tadi kita belum pakai sifat bahwa FPB X dan Y itu 1. Kalau di contoh ini kita akan pakai sifat itu. Oke. Contoh ini saya ambil dari OSN tahun 2010. Kita diberikan bilangan asli M dan N, sehingga hasil kali M dan N itu habis membagi M pangkat 2010 tambah N pangkat 2010 tambah N. Kemudian kita diminta membuktikan bahwa N itu adalah pangkat 2010 dari suatu bilangan bulat. Oke. Nah, seperti biasa kita tuliskan dengan D adalah FPB-nya, berarti FPB XY 1. Oke, kita lihat D habis membagi M, D habis membagi N, berarti D kuadrat habis membagi M kali N. Oke. Artinya D kuadrat habis membagi yang sebelah kanan. Oke. Nah, sekarang di dalam M ada faktor D. Di dalam N juga ada faktor D. Ini karena pangkatnya 2010, berarti dalamnya ada D pangkat 2010 ya. Berarti ini habis dibagi D kuadrat, habis dibagi D kuadrat, sehingga yang ini juga habis dibagi D kuadrat. Oke. Nah, sekarang
M kali N berarti habis dibagi D pangkat 3. Karena di dalam M ada D, di dalam N ada D kuadrat. Oke, sama seperti yang tadi. Berarti D pangkat 3 habis membagi ini. Dan lagi-lagi di M pangkat 2010 itu ada faktor D pangkat 3 ya. Pasti di sini juga ada faktor D pangkat 3, berarti di dalam N juga harus ada D pangkat 3. Oke. Nah, ini bisa diulang terus-menerus untuk menaikkan pangkatnya D di dalam N. Tapi nanti bakalan mentok di 2010. Dan seterusnya sampai didapat D pangkat 2010 habis bagi N. Oke. Nah, sekarang kita tuliskan N sama dengan D pangkat 2010 dikali suatu bilangan. Tapi karena N itu sama dengan Y, berarti Y sama dengan D pangkat 2009 kali Z. Oke. Sekarang kita coba balikin ke soal. M kali N berarti dx dikali D pangkat 2010 Z habis membagi yang sebelah kanan, ini berarti D pangkat 2010 X pangkat 2010 D pangkat 2010 pangkat 2010 lagi, jadi 2010 kuadrat, kemudian Z pangkat 2010 ditambah D pangkat 2010 Z. Oke. Nah, kita bisa coret D pangkat 2010 nya. Oke, ini coret satu. Jadi nanti dxz habis membagi jadi 2009 tambah Z. Oke. Nah, sekarang kita lihat Z-nya saja ya. Z habis membagi ini. Berarti Z harus habis membagi X pangkat 2010. Oke. Tapi kalau kita lihat FPB-nya, antara Z dengan X, itu FPB-nya 1 ya. Kenapa? Karena Z itu faktor dari Y, sedangkan Y dan X itu FPB-nya 1. Berarti X sama Z itu nggak punya faktor yang sama ya. Oke. Simpulannya Z sama dengan 1. Oke. Dan terbukti bahwa N sama dengan D pangkat 2010. Oke. Terima kasih.